yaitu pada firman Allah Subhanahu wa taala, bukankah dia mendapatimu sebagai seorang yatim lalu dia melindungimu, dan dia mendapatimu sebagai orang yang bingung lalu dia memberikan petunjuk, dan dia mendapatimu sebagai orang yang kekurangan lalu dia memberikan kecukupan kepadamu. Jadi itu terjemahan bebas. Nah, kemudian dijelaskan di situ, inilah 3 macam nikmat yang telah Allah berikan untuk Rasulnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, untuk mengingatkan beliau dan agar merasa yakin bahwa Allah selalu bersamanya, tidak akan pernah meninggalkannya, dan agar orang-orang musyrik tidak menertawakan lagi karena wahyu yang terlambat turun. Oke. Di situ ada satu kalimat yang kemarin sudah saya sampaikan, memastikan bahwa Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga Rasulullah, melindungi Rasulullah, tidak meninggalkan beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, termasuk juga adalah 3 nikmat besar yang Allah berikan kepada beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika yatim, ada yang menjaga. Jadi ketika miskin, Allah kasih petunjuk. Jadi ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan belum tahu tentang apapun, Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk yang sangat besar. Maka sesungguhnya dari sini bisa dilihat tentang asas nikmat al-umma, di antara dasar nikmat yang agung. Tentang asas nikmat al-umma, jadi dasar nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada beliau Rasulullah, dan bisa jadi juga kepada kita, yaitu adalah al-himayah yang kemarin sedikit sudah saya sampaikan. Jadi bentuk perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, bentuk perlindungan Allah sedikit mengulang kemarin saya sampaikan, ya salah satu di antaranya adalah al-bina al-hasanah, lingkungan yang baik, orang tua yang baik, dan kemudian juga orang-orang yang ada di sekeliling kita selalu memberikan dukungan di sekitar kita. Itu satu nikmat yang sangat besar. Nah, kenapa? Karena disinilah yang kadangkala manusia itu lupa terhadap nikmat Allah itu. Kadang-kadang manusia itu lupa bahwa di sekeliling kita itu banyak orang yang masih mendukung kita, tidak menjauhi kita. Jadi ketika misalnya kita di suatu komunitas tidak terlihat, masih ditanyakan, berarti yang bertanya itu masih punya kepedulian. Jadi masih ingin tahu tentang keadaan kita, masih pengen ngerti tentang keadaan kita. Nah, kemudian yang berikutnya adalah al-hidayah. Al-hidayah yaitu petunjuk, ya, petunjuk Allah Subhanahu wa taala, dan di antara petunjuk yang terbesar itu adalah tentang at-ta'allum bi kitabillah. Ketika seseorang itu diberi kesempatan untuk belajar kitab Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk mempelajari Quran, mempelajari Quran, artinya
kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk mendapatkan petunjuknya. Sesungguhnya di antara penghalang terbesar ketika seseorang itu kepengen baca Quran aja nggak bisa. Ketika orang kepengen mempelajari Quran aja nggak bisa. Nah, itu hal-hal yang sangat penting untuk kita renungkan. Maka di antara hal yang disampaikan oleh para ulama itu adalah di antara tanda seseorang itu dijaga oleh Allah adalah Allah memberikan ruang bagi dirinya, Allah memberikan kesempatan bagi dirinya itu untuk mempelajari kitab sucinya, yaitu Al-Quran Al-Karim. Termasuk juga di dalamnya adalah membacanya. Karena memang sumber petunjuk itu ada dalam Quran. Maka Rasulullah katakan inna huda hudallah. Petunjuk itu adalah ada pada Allah, dan Allah memberikan petunjuk kepada manusia itu, kepada orang beriman adalah melalui Al-Quran Al-Karim. Karenanya ketika kita diberi kesempatan oleh Allah, diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tetap mempelajari Al-Quran, maka insya Allah itu tanda bahwa Allah masih memberikan penjagaan, perlindungan kepada kita semuanya. Termasuk juga di dalamnya adalah at-taufiq. At-taufiq, bantuan Allah Subhanahu wa taala. Dalam bab apa? Al-ibadah. Kita diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah kepadanya. Artinya ilmu pengetahuan yang sudah kita dapatkan itu bisa kita amalkan. Bisa kita amalkan. Salat, bersedekah, berzikir, baca Quran, membantu orang lain, membersihkan jiwa, itu taufik. Karena para ulama menjelaskan hidayah itu ada dua. Ada namanya hidayatul irsyad, ada namanya hidayatul taufik. Hidayatul irsyad itu adalah petunjuk Allah atau bimbingan Allah Subhanahu wa taala terhadap hamba-Nya. Orang itu masih diberi kesempatan oleh Allah untuk terus belajar. Nah, terutama belajar kepada sumber ilmu, yaitu Al-Quran, yaitu sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, setelah itu Allah Subhanahu Wa Taala alhamdulillah juga memberikan kemampuan kepada kita, kemudahan kepada kita untuk mengamalkan apa yang sudah kita ketahui. Nah, kemudian yang kedua adalah taufik dalam bentuk al-muhafadzah, menjaga. Al-muhafadzah. Apa yang kita jaga? Ya ilmu. Apa yang kita jaga? Ibadah. Kita masih bisa menjaga apa yang harus kita jaga. Termasuk hukum. Alhamdulillah kita diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tetap komitmen. Untuk tetap komitmen dengan apa? Amal soleh tersebut. Komitmen dengan sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu terus. Nanti bisa banyak kesannya lagi di hadis Riyadhus Shalihin bab tentang al-muhafadzah ala sunnah wa adabiyah, menjaga sunnah dan adab-adabnya. Mungkin nanti bisa dilihat lagi di kitab Riyadhus Shalihin itu yang sudah lewat pembahasannya, yang sudah lewat pembahasannya. Masya Allah. Jadi al-muhafadzah itu menjaga. Nah, kemudian berikutnya adalah at-taklim, mengajarkannya. At-taklim, mengajarkan. Nah, mengajarkan apa yang sudah kita ketahui.
mengajarkan apa yang sudah kita ketahui itu adalah kewajiban bagi kita. Nah, sekalipun mengajarnya itu tidak mesti seperti ini, nggak harus. Ini hanya salah satu cara saja. Bahkan termasuk maupun sangat pengajaran terbaik itu adalah keteladanan. Ketika kita sebagai orang tua di rumah misalnya meneladani anak sholat, sholat begini, mencontohkan, membimbing, itu sudah pengajaran yang luar biasa. Hal-hal yang bersifat praktis dalam mengamalkan agama Islam itu maupun sangat itu pengajaran yang luar biasa, yaitu keteladanan. Keteladanan. Nah, itu yang kemudian tentang masalah nomor topik ya. Kemudian yang ketiga at-tauris. Al-hidayah kemudian dengan at-tauris. Apa itu? Mewariskan. Mewariskan. Apa yang kita wariskan? Pengetahuan yang kita dapatkan. Ini terkait dengan apa? Doa Nabi Ibrahim. Kalau pada bersami di surat Asy-Syu'ara, Qurannya dibuka di surat Asy-Syu'ara kira-kira ayat berapa ya? 80-an. Surat Asy-Syu'ara kira-kira ayat 80-an. Di situ menceritakan tentang doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Rabbi habli hukman wa alhiqni bis-shalihin waj'alni lisana sidqin fil akhirin. Berapa lagi? Kira-kira itu 80-an sekian. Asy-Syu'ara. Ya, itu kisah tentang Nabi Ibrahim, benar. Yang di atasnya itu ceritakan tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang diucapkan oleh Nabi Ibrahim. Alladzi yuhyi wa yumiit. Di situ ada doa Nabi Ibrahim, waj'alni lisana sidqin. Asy-Syu'ara. Wa idza maridtu fa huwa yashfi. Bawahnya lagi. Tadi 8 maridtu fa huwa yashfi, terus bawahnya lagi 81 ya. 81. Kira-kira 80-an. Bawahnya lagi baru 81. Walladzi yumituni. Tempatnya adalah 84. 8384 itu panjang pesan. Ya, Rabbi habli hukman wal hikni bis shalihin. Terus waja'alni lisana sidqin fil akhirin. Coba. Petunjuk itu harus kita wariskan. Supaya petunjuk itu ibarat kalau mengikuti ayat itu adalah lisana sidqin, tutur kata yang baik. Rabbi habli. Yaitu ilmu diniyatun, ilmu agama. Tapi pengertian soleh itu sebenarnya sudah termasuk sosial atau hanya pribadi? Wah, maksudnya kan karena di sini kan minta supaya menjadi orang yang soleh, kadang-kadang ada yang bilang kan soleh untuk pribadi. Wah, itu salah paham. Salah ya. Kata soleh itu akar katanya kan solaha atau soliha atau soluha. Kalau soluha yasluhun itu damai.
perdamaian, maka ada namanya sulh al-Hudaybiyah, perdamaian Hudaybiyah. Kalau solihah ya suluhu itu namanya baik. Maka orang yang soleh itu orang yang baik. Tentu baik itu kan harus semua sisinya, bukan hanya baik untuk dirinya. Ya. Misalnya hanya sholat. Kalau orang memahami baik untuk dirinya itu mungkin keliru. Orang ceritanya iso wong baik dengan dirinya itu gak ada yang bisa. Pasti dengan orang lain. Pasti. Yang sangat contoh sederhana saja lah. Ngapunten sangat itu. Tanda orang sholat itu nak sholat apa? Berjamaah kan? Nah berjamaah itu butuh orang lain kan? Iya. Ngapunten sangat malah. Tanda orang sholat itu kan bersedekah. Bisa nggak dia sendirian bersedekah? Enggak. Iya. Sedekah dirinya sendiri. Maksudnya gimana? Membahagiakan diri itu sedekah kepada diri sendiri. Itu kan kembalinya. Dan sedekah itu kan kepada fakir miskin. Gitu. Masya Allah. Lah kepengen dua anak sholat itu piye caranya? Kan juara iso dhewe duwe anak. Harus berbaik-baik kepada suami istri. Artinya kan tetap masih membutuhkan Orang lain. orang lain. Mengamalkan syariat Islam itu ya ora iso dhewean. Nah kepengen berbuat baik dengan tamu, nek orang tamu piye caranya? Kan nggak bisa sendirian. Berbuat baik dengan tetangga dan anak ditonggo. Di hutan. Makanya orang yang hidup sendirian eksklusif itu justru tidak sempurna agamanya. Kan ada orang yang pengen beragama itu loh, Sendiri. eksklusif, sampai kan awake dhewe. Pengen orang rasani. Lah jual beli yang jujur itu kudu ono wong liya apa dhewe. Orang lain. Lah gitu. Orang ceritanya gitu. Nah, itu at-tauris lisan al-sidqin. Jadi sederhana begini. Kalau kita mati, anak kita itu selalu menceritakan kebaikan kita. Jadi kalau kita mati itu, anak itu menceritakan kebaikan-kebaikan kita. Tetangga kita juga begitu, teman juga begitu. Saya itu bersyukur kepada Allah. Jadi suatu ketika saya itu di desa di mana ibu saya dilahirkan. Tumbuh kembang di situ sampai menikah juga masih di desa itu. Dan ibu saya itu guru ngaji. Tapi ibu saya itu nggak bisa baca, nggak bisa nulis. Tapi jadi guru ngaji. Melanjutkan pakdilnya, melanjutkan bapaknya di situ. Melanjutkan tradisi nenek juga dari ibu. Nah suatu ketika saya ada acara di tempatnya Pak Di. Ibu saya sudah meninggal. Tiba-tiba ada orang yang menghampiri saya. Ibu-ibu sudah sepuh. Cerita, kamu kok mirip wajahnya seperti fulan. Oh nggih niku masih kula. Berarti kowe anake Mbah iki. Nggih, kula ora diliput. Terus beliau cerita, nah, aku iso sholat, aku iso maca Quran iki sing ngajari iki ibumu, makamu. Ya, muga-muga makamu jembar kubure, padang kubure kan gitu. Itu namanya lisan sidqin. Jadi orang itu menceritakan kita tutur yang baik itu penting. Nah tutur yang baik itu apa? As-sirah al-hasanah, perjalanan hidup yang baik pula. Jadi kebaikan itu akan mencatat kehidupan kita sendiri tanpa orang lain itu mencatatnya. Makanya kalau kita lihat orang-orang soleh itu kan
mesti banyak cerita baiknya yang selalu terus diceritakan oleh santrinya, muridnya, sampai generasi-generasi setelahnya. Bahkan sekalipun sudah ratusan tahun, itu masih diceritakan kebaikan-kebaikan. Itu kan satu hal penting, ya. Itu namanya bagian dari al-huda, petunjuk. Ketika kita dibimbing oleh Allah, bisa mewariskan nilai itu kepada anak. Ya, mewariskan nilai kembali lagi tidak mesti harus seperti ini, ya. Tetapi bahwa qudwatun hasanatun itu juga bagian keteladanan yang baik. Qudwatun hasanatun. Nah, ilmu diniyah, ilmu keagamaan itu penting. Saya kemarin dapat keluhan dari sama-sama guru ngaji yang aktivitas beliau lebih banyak daripada saya, menceritakan tentang perkembangan anak muda sekarang itu kena paham namanya agnostik. Jadi diarani percaya dengan Tuhan nggak bisa dibuktikan. Jadi dia itu beda. Kalau ateis kan anti Tuhan, ini tidak anti Tuhan tapi anti agama. Jadi tidak mau beragama. Is okay spiritual, okay. Is okay moral, ya. Moral, spiritual, etika, estetika itu is okay. Tetapi tidak mau beragama. Dan itu sekarang penyakit itu atau pikiran itu merambah ke anak muda generasi yang sekarang disebut namanya generasi alfa atau apa ya. Yang usianya kira-kira sekarang ini antara 15 sampai 20 tahun. Gitu. Dan itu kemarin guru yang cerita. Jadi jangankan membuat anak-anak remaja kita tertarik dengan agama. Dengan ngaji susah. Dengan kegiatan-kegiatan itu sudah nggak masuk. Bahkan kemarin ada seorang guru ngaji itu, ya usianya kira-kira 40 tahun, diminta untuk mengajar anak-anak yang kira-kira usia SMP yang kritis-kritis itu pikirannya. Dia kata, saya nggak sanggup Pak ngajar putra putri panjenengan, nggak sanggup. Karena cara berpikir ini berbeda. Jadi analisis pikirannya itu sangat dangkal. Dan kemudian susah nyambung terhadap hal-hal yang bersifat keagamaan itu kayak betul-betul ada barrier yang sangat besar. Wah, itu ya. Saya masih banyak teman-teman diskusi. Kasih permen. Lanjut. Jadi memang apalagi lembaga-lembaga pendidikan kita sekarang ini, masya Allah, yang orientasinya bukan lagi mendidik, orientasinya sudah profit. Kalau sudah orientasinya profit, ya sudah. Ya. Nah itu, tapi penting ya, mewariskan nilai keagamaan itu penting. Nah sehingga ketika kita tidak bisa, anak sudah merasa bayar, ya kita menaruh anak kita di lembaga pendidikan agama. Paling tidak di situ mengenal Allah, mengenal Rasulnya. Di situ diajarkan sirah Nabi, sejarah itu Rasulullah itu diajarkan, tata cara sholat diajarkan, akhlak diajarkan. Ya. Itu sudah sesuatu yang luar biasa. Dan sekarang di sekolah unggulan juga katanya padahal muslim tapi tidak wajib jilbab karena mungkin sudah merasa bayar. Jadi memang ya seperti itu. Jadi aspek ilmu dunia itu. Nah kemudian berikutnya adalah qudwah hasanah. Jadi yang kita wariskan adalah tutur kata yang baik, yang kita wariskan adalah ilmu agama, yang kita wariskan adalah menjaga keluarga.
Nah seperti itu menurut saya. Kalau seseorang itu tidak mendapatkan hidayah dari Allah itu dihabut benar. Ya, apa benar? Ya. Nah, yang berikutnya adalah al-ghina, kecukupan. Yang kemarin sudah saya sampaikan, jadi nggak perlu saya ulang. Kecukupan. Ghina bukan diartikan kaya, kecukupan. Ketika Allah memberikan kecukupan kita kepada rezeki, itu masya Allah. Jadi itu sudah asal sunnah mahal Allah. Dasar nikmat itu masya Allah. Kita lanjut ya. Di situ kemudian dirinci. Yang pertama adalah kembali ke tafsirnya. Nikmat pertama ayat Nabi Muhammad SAW, yaitu beliau Sayyid Abdullah meninggal dunia sebelum beliau dilahirkan. Sedangkan ibunya Sayyidah Aminah meninggal dunia setelah beliau disalib. Maka Allah Ta'ala melindunginya lewat tangan pamannya Abu Thalib. Abu Thalib adalah tipe seorang ayah yang penyayang, paman yang baik, sebagai tempat berlindung. Abu Thalib selalu menolong dan membela beliau sampai akhir hayatnya. Jadi memang legend Abu Thalib ini. Sekalipun beliau melindungi dakwah Nabi dan juga melindungi Rasulullah SAW, itu ya tetap tidak beriman sampai akhir. Segala tenaga, pikiran itu dicurahkan Abu Thalib untuk melindungi anak dari saudara lelaki, yaitu Sayyid Abdullah. Dan termasuk Ali bin Abi Thalib masuk Islam, Ja'far bin Abi Thalib juga masuk Islam. Jadi itu diantara kedua putra dari Abu Thalib, paman Rasulullah, itu menjadi seorang Muslim. Dan itu juga karunia Allah yang sangat besar. Mungkin kita pernah mengalami situasi yang sulit dan kemudian ada penolong yang datang. Itulah sesungguhnya adalah pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian nikmat yang kedua adalah nikmat ilmu dan petunjuk yang tadi sudah saya sampaikan. Ketika Rasulullah SAW di Makkah, beliau sama seperti penduduk yang lain, tidak mempunyai pengetahuan agama. Walaupun beliau maksum, terpelihara dari dosa dan kesalahan, akan tetapi ketika itu beliau tidak mengenal apapun, mengenal apa itu Islam, apa itu iman dan syariat. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala firman di situ, sebelumnya kamu tidaklah mengetahui apakah Alkitab dan apakah iman. Maka dari makun kamu kita dan iman. Jadi itu diantara nikmat Allah yang besar adalah petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang di situ sudah saya rinci. Kemudian yang ketiga, nikmat ketiga adalah memberikan kecukupan. Tadi yang saya sampaikan al-ghina. Jadi seseorang diberi kecukupan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di situ diartikan ayahanda Abdullah meninggal dunia tidak meninggalkan apa-apa kecuali seorang budak wanita yang bernama Barokah Ummu Aiman dan beberapa ekor unta. Kemudian Allah memberinya kekayaan, yaitu dengan sifat qanaah beliau, sehingga beliau tidak pernah meminta-minta kepada siapapun selamanya. Rasulullah SAW pernah bersabda, orang kaya itu bukan karena banyak hartanya, tapi orang kaya itu adalah orang yang kaya hatinya. Orang disebut cukup pertama kalau dia memiliki sifat qanaah. Kedua,
zuhur. Ketiga waraun. Keempat syukur. Ketika di dalam diri seseorang ada sifat namanya qanaah. Qanaah itu sederhananya nerima bantu. Jadi memang sifat ini apa tadi? Tipis dengan malas. Ketika nengopo ora kerja cukup kan. Miliki wae trimo wis rapopo. Tetapi satu sisi orang yang qanaah itu pasti hidupnya tenang. Saya setuju. Kalau pada pesannya saya ada kala nopo nggih. Saya kadang-kadang itu golek awan-awan, angkringan, terus yang di angkringan itu banyak para pekerja termasuk para petani luar biasa. Warung-warung di tengah sawah, saya warung ya bukan kafe gitu. Ya memang warung desa di tengah sawah. Saya duduk di situ pesan kopi 1 gelas, baru ngalamun di. Tapi yang menarik adalah ketika ketemu bapak-bapak itu jadi delok urusan duit itu kayak menderita. Tapi mereka bisa tertawa, mereka bisa merokok, ngopi, gitu deh. Dan seakan-akan hidup itu kan beban. Bahkan ketika misalnya, wah sesuk iki aku bayar sekolah anakku. Lah pripun, Pak? Ya sesuk nek esuk tak bayar nek ora ya wis. Ora sekolah ya ora apa-apa. Wong aku ora sekolah ya iso mangan. Jadi pikiran itu pun kalau Jawa itu dientekke di situ. Jadi kan kadang-kala seseorang benar sekolah piye kok sesuk dadi opo? Oh, Puji Astuti lulus SMP jadi menteri malah punya badan pesawat. Ukurane. Artinya apa? Rezeki itu nggak ada hubungannya dengan gelar kesarjanaan, tidak ada. Tapi kan kadang-kadang orang itu kan orang tua maksa anaknya kudu kuliah, nek orang kuliah sesuk nganggo gawe opo kan? Atau bahkan anaknya sendiri yang terobsesi, aku harus kuliah, kalau nggak kuliah, kalau nggak sekolah tinggi nanti aku besok kerja apa? Betapa banyak orang yang lulus sarjana akhirnya jadi petani sayur, Maklar. Saya ke Magelang, Kaliangkrik, Munggah, gitu, sampai ke daerah petani sayur namanya Sukatani. Sukatani apa Munggah? Itu perbatasan antara Magelang dengan Wonosobo. Jadi situ petaninya daun bawang. Pas kesana itu lagi pada daun bawang. Nah, yang nganterkan saya itu ya anak muda kira-kira usia 17-18 tahun. Nah, beliaunya itu kerjanya cuma ngangkut ketika daun bawang sudah waktunya panen itu dari atas gunung itu sampai ke bawah. Sekali angkut itu 2 kintal beratnya. Yes. Jadi kalau bisa sekali turun, ya, selamat 20.000. Balik lagi, jadi sehari itu dia bisa menghasilkan uang 200.000. 10 kali per 100.000. Ya saya tanya, jenengan boten pengen sekolah, Mas? Nopo Pak sekolah? Sekolah itu kan pakai anak lulus kan gini ambil gawe to golek. Malah duwe isin. Mosok duwe jasa kok jadi petani. Pulang boten usah sekolah. Jadi beliau hanya ikut kejar paket aja. Nggih. Pulang nggih duwe jasa, nek nggih duwe-duwenan. Cara Jawa kan nggih duwe-duwenan. Sekadar punya. Ya ikut kejar paket aja, ya ikut kejar paket. Mulai SD, SMP, kejar paket. Gitu. Kalau ini ya mau daftar kuliah nih, sing derek online ngoten niku. Ditampa nggih matur nuwun orang nggih. Wong kula nggih menyambut gawe.
Wong jajane kula niki nek oleh nikah kula nikah kok. Kan nggak boleh secara undang-undang kan harus nunggu 21 tahun kalau laki-laki. Masih muda. Oke. Lah, terus di penghasilan dan punya sawah sendiri, yaitu kan petani sayur daun bawang itu masya Allah saya itu sekali panen itu lumayan panen cuma pada 1,5 bulan atau maksimal 2 bulan itu panen. Nah, sekali panen itu bisa 5 sampai 10 juta tergantung luasnya. Dan itu nanti sudah ada pengadaan sendiri di Gowo, Jakarta, Surabaya, macam-macam. Truk itu udah ngantri membawa ini. Jadi orang berpikirnya itu simpel. Golek apa tempat nyambut gawe, golek duit, apa pun golek duit, pulang pun di rumah, pulang pun mangan, pun nyambut pun dia. Dia sudah punya rumah sendiri dari hasil kerja sejak SD itu. Walaupun ala kadarnya pun di rumah. Jadi besok kalau nikah itu sudah enggak ngerepotin wong tua. Jadi kadang-kala tuh berpikir seperti itu kelihatannya itu ya polos, tapi itulah qanaah gitu. Termasuk juga standar hidup bahagia itu kan ya seringkali orang itu kan menyamakan standar hidup bahagia itu dengan apa? Ya kalau standar hidup bahagia itu kudu duwe omah sing apik, montore kudu ngopong atau nikah gitu. Lah akhirnya kayak betul sih. Mungkin. Nah, kalau gak ngerti kok. Saya mikir ketemu jenengan kalau nanti saya itu. Dulu saya nyantri itu cita-cita cuma saya pengen jadi petani sukses, malamnya jadi guru ngaji pun. Saya itu karena di depan rumah bapak itu sudah ada musola. Jadi pikiran saya sederhana. Aku mulai dari pesantren, nikah pun sudah dengan tetangga sendiri saja. Saya sudah hubungi ibu saya, Bu, Pak gue mawon gitu. Pak tetangga, beneran inti. Memang dulu saya itu nggak pengen kemana-mana. Nggak penting Jogja tekan Jogja, aku nggak penting. Ya, jadi Jogja itu nggak ada kamus pikiran saya itu nggak ada saya itu. Gitu. Karena itu sudah saya rintis. Jadi musola saya itu sudah menjadi semacam kayak pusat orang belajar Quran dan ngaji kitab kuning. Sudah, walaupun musola ini orang dari mana-mana sudah datang ke tempat saya. Dan usia saat itu saya kira-kira 17-18 tahun. Di musola bapak itu sudah jadi pusat. Jadi kalau dan itu saya kelola sendiri dulu. Ya, jadi sore itu pulang dari pondok itu waktu asar, habis sholat asar dan pulang pakai sepeda hotel, terus ngajar TPA. Ya, karena TPA masjid itu memang saya diutus oleh pondok untuk mengajar di TPA itu. Kira-kira sampai 5:30 atau 5:30 saya pulang, sepeda hotel lagi sampai rumah itu maghrib biasanya. Dan itu saya sembari berpuasa. Maghrib, habis maghrib sampai isya saya ngajar anak-anak, nanti habis isya sampai jam 9 itu remaja, nanti jam 9 atau jam 10 sampai jam 12 itu bapak-bapak ibu belajar sholat, belajar doa-doa, nuntutnya bimbing doa itu aja. Nanti jam 12 saya pulang lagi ke pondok, balik lagi ke pondok gitu. Nanti kalau kakak saya bisa ya, kakak saya yang menggantikan untuk ngajar di rumah gitu. Saya nggak balik gitu. Ya itu setiap hari gitu. Setiap hari gitu. Kalau pagi saya ngurusi pondok pesantren, karena dulu semacam kayak musir tangan kanannya Pak Yai gitu. Ya sudah, jadi mulai habis subuh ya ngurus pondok, ngurus santri, ngurus Pak Yai macam-macam ya juga ngaji gitu. Ya, terus ya paling istirahat paling bisa tidur 1 jam 2 jam udah luar biasa. Ya sampai sekarang sebenarnya Pak sering tidak ada. Cita-cita saya cuma cukup sederhana begitu. Kayak enak ya, bengi jadi guru ngaji, siang hari ke sawah, sudah tetandur, ya sudah nandur terong, singkong, jagung, padi, itu kayaknya asik gitu, saya dulu gambarnya itu asik. Nah, saat itu malah kesukai tani loh. Ini tuku sawah memanglah istri saya bilang begini, tapi sawah dituku terus diapa ke jaga, warna tani radio tani nggak begitu. Ya itu qanaah buat saya. Orang itu harus bisa qanaah saya itu betul-betul itminan, tenang bahagia saya itu. Tapi kan kembali lagi orang selalu menstandarkan bahagia itu kan orang lain yang jadi ukuran.
Nah, piye? Ya toh. Duwe bojo kudu papat misalnya. Baru bahagia. Baru bahagia. Ya toh, omah kudu ning dhuwur gunung misalnya. Villa. Mobilnya kudu opo lah. Malah kuat kabeh. Nggih, saya setuju. Di kolam renang. Terus kemudian berikutnya apa zuhud? Zuhud itu adalah mengambil kesederhanaan dalam hidup. Tidak menampilkan dan tidak memamerkan kekayaan, kelebihan-kelebihan yang dia punya. Ya wis sak wajare urip wong urip wis piye to? Gitu ya, masyaallah. Sak wajare wong urip piye. Jadi dalam berarti tidak boleh kaya. oh iya. Sugih niku takdir. Wis banding tulang ora sugi-sugi. Nggih to? Wonten sing kerja ya alhamdulillah seperti Abdurrahman bin Auf niku kan ditakdir Allah sugih niku ya ora iso dadi wong lanang. Wongnya ditakdir sugih karo Allah pun ngambut gawe abrek-abrek kok iki ya dadi dhuwit. Ora sekolah. Lah kula niku delok anu napa? Mas Ite, istri apa suaminya kakak saya, Mbak Yuni Bulan. Suaminya Bunda Yuni Bulan. Niku mbiyen nalika dadi santri niku ora iso nyambut gawe. Nggih. Ketika mulai pulang di rumah niku ora ngerti, oh kok iso dadi dhuwit. Misalkan beli sayur kampung, sampai sore itu kan sudah layu gitu. Sudah layu. Ketika mau layu itu udah dibersihin. Terus dikukus. Gawe ke sambel dibungkus plastik. Ya jadi duit gitu. Oh no itu. Kobis nanti kok nggih, kobis. Selayu. Kadang-kadang wis rada anu nggih. Niku diambil yang masih bagus, masih keserak. Iki nek sesuk wis ora enak iki. Wis ora baik. Ya sudah. Dirajang yang bagus, yang enggak baik dibuat, tapi masih diambil yang bagus-bagus saja gitu ya. Ya sudah dikukus. Gawe ke pecel. Itu masih kayak pulau itu wis nama takdir yang mudah itu ono itu. Ini tuh. Lah nek wong kuwi harus ditakdir Gusti Allah melarat nyambut gawe wong kuwi ya gagal. Mentok. Iya betul. Mentok. Lah gitu. Mesti kayak modal ora apa malah ilang kabeh modal. Ganti usaha ya. Ganti usaha ya gagal. Lah kula di konco niku nggih, niki kan alumni pesantren kemarin kan ketemu terus ya. Kula di konco niku memang orang tiket biyen niku senengane nggih dodolan. Biyen niku pondok niku iso dodolan. Bisa niki wis sugih. Alhamdulillah cukup urip dodolan. Dodolan apa kan? Waya panen telo ya dodolan telo, ya panen. Waya panen jagung ya dodolan jagung. Jadi enggak mesti dodolan yang dodolan kan, ora mesti. Pokoke panen apa lagi? Musim kacang itu ya dodolan kacang. Jadi opo wae sing didelok iku iso dadi dhuwit ngono kok. Oke. Tapi kok ndek kanca niku ya ora iso apa-apa. Tani yo gagal. Dodolan ora iso. Dadi karyawan ki malah dadi nopo? Yo ora iso. Wis kula parani ning arep Gunung Muria lho. Rencane kula bisa ngono kan. Dan takdirmu ki piye? Mungkin niku ngapunten sangat diuji karena Allah niku nggih cerai kali bojone. Karena ekonomi. Masya Allah. Cerai. Anak wedok siji sampun gede. Gitu. Ya kalau mau besok rencanaku saya bawa ke Jogja. Sudah hafal Quran 30 juz. Oke. Ya anakmu wis hafal Quran 30 juz. Ya boleh nih nek menawa ana sing gelem menggunakan jasanya untuk ngajar Quran. Oke. Jadi, ya sebenarnya pola kehidupan, masya Allah. Ini pun kayak modal kan kocok-kocok nih. Ini dodolan kan, kayak modal malah bangkrut. Ya, terus, ya sampai ngopo nyewa tanah, ya tani, bangkrut meneh.
panen kacang malah gagal, pangan tikus. Oh, no, itu tadi gue. Itu gitu. Ya semua tadi gue lakukan apa tadi gue. Terus saya jadi karyawan itu kan. Orang masih belum menggunakan apa? Tenaga. Rapetah. Nah, terus lah saiki kowe ngopo kan? Ya wis kula niku saniki nandur pisang. Nandur pisang. Jadi nyewa tanah dene nekat wis bismillahirrahmanirrahim pokoke. Iki uripku wis tuwa, anakku wis gedhe, aku ya kepengin nikah meneh ngoten. Usianya masih di bawah saya. Ya, karena dulu di pondok itu juga apa? Junior saya di pondok itu juga saya juga yang bimbing juga dulu di pondok. Pulau Parani, ya wes, nandur pisang khusus di Pulau nanti ada sekitar 2 hektar, ada sekitar 200 pohon. Oke, 200 pohon. Nah kemarin ceritakan wes panen siji, wes payu, alhamdulillah payu bersuara. Yes.